Teman-teman yang dirahmati Allah, pada part ketiga ini kita akan membahas tentang keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebetulnya beliau itu memiliki banyak sekali keutamaan karena merupakan salah satu dari 4 wanita yang paling sempurna menurut Rasulullah SAW. Namun untuk kali ini saya ingin mengajak kita semua belajar tentang 10 keutamaan beliau. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah appreciative, yang kedua loyal, ketiga smart, keempat all out, kelima low profile, keenam philanthropist, ketujuh positive thinking, kedelapan first love, ke-9 faith, dan ke-10 the best woman. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah appreciate. Appreciate itu yang dimaksud adalah menghargai ya. Beliau itu menjadi istri yang sangat menghargai keputusan suami gitu. Contohnya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon izin untuk beliau itu berkhalwat ya, mendekatkan diri kepada Allah di Gua Hira, maka beliau memberikan izin kepada suaminya tersebut. Beliau tidak banyak bertanya mengapa dan bagaimana nantinya saya ketika ditinggal oleh suami begitu ya. Beliau tidak seperti itu. Beliau adalah istri yang manut ya, yang patuh gitu apa yang dikatakan oleh suami. Beliau menghargai keputusan suami. Bahkan beliau itu kemudian menyiapkan bekal yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama berada di Gua Hira. Jadi dari sini kita bisa belajar teman-teman bahwa marilah kita menjadi seorang istri yang menghargai keputusan suami kita. Tentunya mungkin dengan kita diajak musyawarah ya, dan kita kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka sampaikanlah dengan baik kepada suami sehingga keputusan bersama yang kita ambil adalah keputusan yang baik gitu, keputusan yang disetujui oleh kita berdua, seperti itu ya. Oke, selanjutnya keutamaan Ibunda Khadijah yang kedua adalah loyal. Beliau itu merupakan seorang istri yang setia. Ya, apa dan bagaimanapun keadaan suami, beliau tetap menjadi istri yang sangat setia. Cinta beliau itu tetap utuh untuk suami beliau. Beliau tidak pernah membanding-bandingkan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para suami yang lain, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa kita sebagai istri ini sebaiknya adalah menjadi seorang istri yang loyal terhadap suami, yang setia terhadap suami. Karena dengan setia maka kita telah melaksanakan kewajiban kita, seperti itu ya. Kita akan disayang Allah, kita akan disayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya akan disayang oleh suami kita, insya Allah. Baik, yang ketiga keutamaan Ibunda Khadijah yang lain adalah smart. Smart itu cerdas ya teman-teman. Kalau sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau jelas sekali sudah cerdas ya. Terbukti bahwa beliau bisa berdagang hingga ke luar negeri. 1500 tahun yang lalu loh ya, beliau sudah berjualan atau berbisnis sampai ke luar negeri. Ini keren sekali bagi seorang wanita ya. Ditambah lagi pada saat menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah itu cemas ya karena akan kedatangan seorang tamu, di mana tamu ini tamu yang istimewa teman-teman. Tamu ini adalah tamu yang gaib gitu. Jadi awal risalah kenabian, malaikat Jibril itu sudah dikenali Rasul pada saat di Gua Hira ya. Setelah itu di pertemuan kedua, malaikat Jibril bilang gitu ya, memberitahu Rasulullah bahwa dia akan mengunjungi Rasulullah di rumah Rasulullah.
Maka untuk memastikan bahwa tamu yang datang adalah benar-benar Jibril, Rasulullah pun menanyakan kepada Khadijah, kepada istri tercinta beliau ya. Lalu Ibunda Khadijah dengan kecerdasannya menjawab, "Wahai suamiku, apabila nanti tamumu sudah datang dan aku melepaskan jilbabku, kita tunggu saja. Setelah aku melepas jilbabku, apakah tamumu itu masih ada?" Gitu ya, di dalam rumah. Kalau masih ada, berarti dia adalah setan. Namun, ketika tamu itu kemudian pergi menghindari kondisi Ibunda Khadijah yang tanpa jilbab, maka kata Ibunda Khadijah, itu adalah Jibril yang sesungguhnya. Masya Allah, dari sini teman-teman, kita bisa belajar bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau bisa menentukan mana itu setan, mana itu malaikat, hanya dengan melepas jilbab ketika berada di dalam rumah. Seperti itu. Ini keren sekali teman-teman. Ini luar biasa. Untuk keutamaan yang keempat adalah all out atau totalitas gitu ya. Jadi seluruh jiwa, raga, harta dan perasaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu telah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan suami yang tercinta yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tertinggal teman-teman. Bahkan sampai seluruh hartanya itu habis tak bersisa. Bahkan sampai kecantikan beliau itu hilang seperti itu. Beliau yang tadinya ya berbadan sempurna begitu ya bagi ukuran seorang wanita, beliau berjuang ya, ikut berjuang bersama suami beliau sampai badan beliau itu atau tubuh beliau itu kurus kering gitu ya, karena waktu itu kondisi Rasulullah sangat kurang sehingga beliau jarang makan seperti itu teman-teman. Kasihan sekali kondisi beliau waktu itu. Tetapi sekali lagi beliau itu senantiasa all out ya. Total dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk keutamaan yang kelima yaitu low profile. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu merupakan seorang perempuan ya yang hartawan gitu ya, memiliki banyak harta. Juga terhormat kedudukan beliau itu. Namun setelah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau itu benar-benar menjadi istri panutan, baik bagi suami beliau maupun bagi orang lain di sekitarnya, bahkan bagi kita yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Sebab apa? Sebab satu hal yang penting untuk kita para istri ya, beliau itu ternyata tidak pernah mengatakan tidak terhadap suami beliau. Masya Allah. Beliau selalu rendah hati di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu tidak pernah mengatakan tidak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita tahu gitu ya bahwa oh ternyata Ibunda Khadijah itu meskipun kaya, meskipun cantik, meskipun terhormat, tetapi beliau tetap rendah hati ya. Low profile gitu. Beliau nggak sombong di hadapan suaminya gitu ya. Mentang-mentang hartanya banyak, kemudian ketika suaminya mengatakan sesuatu lalu ditolak dan sebagainya, itu tidak. Masya Allah ya. Makanya marilah kita belajar untuk menjadi seorang istri yang low profile. Jangan mengatakan tidak terhadap suami ya, terutama untuk hal-hal yang memang pas gitu ya. Kalau memang ada sesuatu, ada masalah, marilah disampaikan dengan cara yang baik seperti itu. Oke, selanjutnya keutamaan yang keenam adalah philanthropist ya. Beliau itu seorang yang dermawan teman-teman. Kita sudah belajar di awal ya, di part sebelumnya itu beliau itu sudah diketahui dermawan sejak kecil ya. Ya, bahkan sampai beliau itu sudah berumah tangga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, harta beliau itu seluruhnya dipersembahkan untuk agama Allah.
Jadi beliau itu menjadi satu-satunya donatur wanita ya, itu yang menanggung seluruh tawanan pemboikotan yang terjadi waktu itu hingga 2-3 tahun. Dan salah satu donatur lainnya adalah Abu Bakar Siddiq. Ya. Terlihat sekali kan bahwa di situ Ibunda Khadijah radhiyallahu anha telah menunjukkan bahwa beliau adalah seorang perempuan yang dermawan. Mudah-mudahan dari sifat mulia ini teman-teman kita bisa meniru ya, meskipun mungkin sulit untuk meniru sampai 100% hartanya untuk agama ya. Mungkin bagi kita wanita-wanita zaman sekarang adalah kita berbaik hati terhadap tetangga gitu ya, sering berbagi gitu ya, makanan atau apapun, atau mungkin ide dan sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa meniru Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk keutamaan yang ketujuh teman-teman, yaitu positive thinking ya. Positive thinking itu berarti husnuzon atau berpikiran positif. Contohnya apa? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketakutan di awal masa kenabian, ya kan? Kita masih ingat kisah itu saat Rasulullah cemas gitu ya, lari terbirit-birit gitu ya dari Gua Hira. Maka Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Allah akan melindungi suaminya itu. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan dari seseorang. Jadi dari kalimat Ibunda Khadijah ini sangat menjadi booster bagi suaminya ya, yang sedang cemas menjadi tenang. Gara-gara pikiran yang positif dari seorang istri terhadap sesuatu yang terjadi, terhadap peristiwa yang terjadi saat itu. Sehingga marilah kita juga sebagai istri teman-teman, apabila gitu ya kita menemui suami kita yang juga sama sedang cemas atau sedang galau gitu ya dengan masalah-masalah beliau di kantor atau di tempat beliau bekerja, maka kita seyogianya sebagai istri menghibur begitu ya, memberikan booster, memberikan value yang baik gitu ya, agar suami kita itu memiliki pikiran yang positif terhadap masalah yang sedang beliau hadapi. Sehingga apa? Sehingga nanti yang muncul adalah solusi-solusi yang terbaik. Ya, kecemasan menjadi ketenangan, kesusahan menjadi kebahagiaan, seperti itu. Karena kita senantiasa mensupport suami kita senantiasa berpositive thinking, husnudzan kepada apa yang terjadi. Seperti itu ya. Memang itu sangat berat ya teman-teman, tetapi ketika kita ingin meniru Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin insyaallah. Untuk keutamaan yang ke-8 adalah first love. Teman-teman yang dirahmati Allah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha merupakan cinta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul yang paling mulia di mata Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ini sangat istimewa teman-teman. Tidak sembarang wanita bisa menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya ini terbukti apa? Sejak Ibunda Khadijah radhiyallahu anha masih hidup gitu ya, sampai Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat, bahkan bertahun-tahun lamanya begitu, sampai pada saat Rasulullah sudah menikah dengan beberapa wanita, Rasulullah tidak pernah menemukan cinta yang terbaik seperti yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, sekali lagi Ibunda Khadijah adalah cinta pertama Rasul yang tidak pernah dilupakan oleh Rasul, bahkan tidak pernah dipoligami. Ya, tidak pernah dipoligami. Jadi teman-teman yang belum memahami kisah Rasul, betul Rasulullah itu berpoligami, namun setelah cinta pertamanya itu wafat, setelah istri pertama beliau itu wafat. Seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga rumah tangga kita semuanya dengan kasih sayang
yang didasari oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan Ibunda Khadijah yang ke-9 adalah faith. Faith itu boleh kita maknai dengan beriman ya teman-teman. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha merupakan seorang perempuan yang pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu diikuti oleh seorang laki-laki yaitu Abu Bakar Siddiq, seperti itu ya. Selanjutnya keutamaan Ibunda Khadijah yang ke-10 adalah the best woman. Teman-teman yang dirahmati Allah, seluruh ucapan dan perbuatan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu merupakan sebuah kebaikan. Tidak pernah ada keburukan di dalamnya di antara ucapan dan perbuatan beliau ya. Sehingga beliau menjadi wanita yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Beliau itu senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik saja, tidak pernah mencela, menghina atau punya musuh satu orang pun. Sehingga dari sini, dari the best woman ini teman-teman, marilah kita ya sebagai seorang wanita ya, itu belajar bagaimana kita memiliki sahabat yang banyak sekali selama kita masih hidup, dan meminimalisir musuh. Bahkan jangan sampai kita itu memiliki musuh walaupun itu satu orang. Boleh orang lain memusuhi kita ya, boleh orang lain tidak senang terhadap perbuatan kita, boleh mereka menganggap kita sebagai musuh. Namun ingat, kita harus memiliki hati yang penuh dengan rahmat, hati yang dipenuhi kasih sayang, meskipun kepada orang lain yang tidak kita kenal, meskipun kepada orang lain yang berbeda agama, begitu ya. Karena apa? Karena kita punya teladannya. Siapa teladan yang kita bisa ikuti perbuatan dan ucapannya? Beliau adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Oke, sekali lagi di The Best Woman, kita berharap semuanya teman-teman, marilah kita sama-sama ya belajar menjadi khairun nisa atau the best woman. Istri yang paling baik di hadapan suami, anak yang paling baik di hadapan kedua orang tua kita, di hadapan bapak ibu mertua kita, tante yang paling baik di hadapan keponakan kita, kakak yang paling baik di hadapan adik-adik kita, adik yang paling baik terhadap kakak-kakak kita, tetangga yang paling baik di antara tetangga, rekan kerja yang paling baik di dalam kantor kita atau di dalam tempat kerja kita. Kita akan berusaha semaksimal mungkin menjadi seorang yang paling baik dimanapun kita berada, sehingga kita hanya memiliki sahabat dan tidak pernah memiliki musuh walaupun hanya satu orang. Insya Allah seperti itu ya. Di The Best Woman ini kita belajar seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, 10 keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini telah kita pelajari bersama-sama, meskipun tentunya banyak sekali keutamaan beliau yang lain. Di antaranya seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahwa beliau itu juga adalah istri yang memberikan beliau keturunan, teman-teman. Jadi beliau itu satu-satunya istri yang memiliki banyak anak yang dihadiahkan kepada Rasulullah ya. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah 10 keutamaan tersebut. Oke teman-teman, dari part 1 hingga ke part 3 ini sudah kita selesaikan ya. Kita sudah sama-sama belajar tentang profil Ibunda Khadijah beserta sifat-sifat yang beliau miliki. Marilah kita tutup pembelajaran tentang Ibunda Khadijah ini dengan doa, dan saya mohon ketika berdoa teman-teman betul-betul dalam keadaan khusyuk. Syukur-syukur kita sedang memiliki wudhu ya. Seperti saat ini ketika saya memberikan sesuatu, ketika saya sharing, saya usahakan saya dalam keadaan suci, sehingga apa yang saya sampaikan bisa saya teladani dulu teman-teman, bisa saya amalkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa meng-copy paste dari apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan langkah untuk kita meneladani sifat-sifat yang mulia yang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha miliki. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik wal qamarik abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.